Al-balaghatu awalan fil ayati min dhurubil fasahati al-jinasul mughayyiru fi qawli tanayantum bidainin wa fi istaqinu syahidain wa fi tumina amanatahu wa fi yu'allimukum wa alimun sami'an aktibak fi qawli saghiran aw kabiran wa fi antadilla wa tudakira li'anna talala huna bimakna anisyan al-mukarram satu satu yasin tadi Syarwani Sarani Satib Sinudin Bapak Haji Ahmad Bapak Marzuki Bapak Ahmad Ustaz Mahmud dan para asatidz lainnya juga Bapak Haji Syarah Pengurus Masjid Jamek Nurul Yakin Bapak-bapak para remaja hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah wa syukurillah. Saatnya dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di wasilah kita ini, mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang al-balaghatu dari segi bahasa Arabnya, yaitu tentang keindahan bahasa Arab. Awalan yaitu nomor satu fil ayati, di dalam ayat ini min durubil fasahati ada contoh-contoh tentang kefasihan bahasa Arab. Ya, makanya bahasa Arab nggak bisa ditandingin, menerjemahkannya juga susah. Ya, jadi bukan kita terjemahin, kita tafsirin. Ya, kira-kira begini artinya. Tapi secara rata-rata apa yang dimaksudkan sulit, ya, karena nggak ada padanannya, ya, nggak ada terjemahannya ke dalam bahasa lain, seperti at-thahara, al-wudu, ya, al-adl, adil, ya, musyawarah, banyak sekali yang sulit diterjemahin. Ya, jadi kita mau nggak mau harus mengambil bahasa Arab dan harus paham bahasa Arab. Ya, semakin kita paham, semakin mantap kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakanlah tafsirul Quran. Ya, kalau terjemah bisa saja, tapi tidak bisa letter begitu. Ya. Terjemah juga maksudnya tafsir, takwil. Ya. Nah, di sini ada al-jinasul mughayyir. Dalam bahasa Balaghah itu ada jinas, ada timbal, ada mutasabih, macam-macam, ya. Itu khusus orang-orang yang mempelajari tentang muhsinatul badaiyah, yaitu keindahan bahasa Arab. Bab khusus namanya al-balaghah, bab khusus, nanti banyak bacaannya. Nah, jinas mughayyir yaitu fi qaulihi, di dalam firman Allah tanayantum bidainin, itu dalam balaghah yang namanya jinas mughayyir, namanya begitu. Terjemahan juga susah, ya, istilah. Ya. Nah, contohnya itu yaitu tanayantum bidainin, itu dari segi balaghah namanya jinas mughayyir. Begitu juga istashhidu syahidain, ya, itu namanya jinas mughayyir. Jinas sejenis tapi beda. Ya. Tanayantum dari kata dainun, istashhadu syahidain dari kata syahidah. Kongkol fi'ilnya sama, tapi pecahannya. Ya, bahasa Arab itu pecahannya banyak. Ya. Dari umpamanya doroba, yadribu, doroban, bahwa doribun, terus satu pecahan. Belum yang fi'ilnya dari kata huwa doroba, huma doroba, dorobu, hunna dorobna, anta dorobta, antum dorobtum, antunna dorobtunna. Jadi ada sampai 14. Itu harus dihafal. Kalau nggak hafal nggak bisa.
Di pikir ini juga ada pil somasi, ada rubaki, ada apa yang akhirannya alif, akhirannya iya, akhirannya waw, lain lagi itu bacaannya. Harus diapa susah. Tapi kalau kita demen, gampang. Kalau kita nggak demen, nggak bakal. Kalau bahasa Inggris 10 tahun selesai. Bahasa Spanyol apalagi gampang. Bahasa Prancis selesai 15 tahun habis mentok. Tapi bahasa Arab 100 tahun kita belajar nggak bakal habis-habis. Artinya banyak, artinya luas. Dari satu pikir. Madrasah, dia kata darosa, ya dusu, ya. Madrasah isi makan tempat madrasah. Orangnya yang belajar namanya darisun, yang mengajar namanya mudarrisun. Nah, dari satu itu, ya. Jadi dibincang. Tapi kita harus menghafal, semua harus dihafal. Darosa, ya dusu, darosan, masdar, wa mudarrisan, wa darisun. Toraba ya tubuh. Dari kata tolib yaitu belajar. Semuanya gini nih tolib. Belum pil yang lainnya. Kalau apa namanya kalau bahasa Inggris cuma you, segitu doang aja. Apa namanya paling 5-7 bahasa Arab sampai 14 pecahan, dan itu setiap laki 24 ayat. Belum tampil amalnya lain lagi. Bel amalnya bawahnya laki, kita bilang udrus, belajarlah. Kalau perempuan udrusi. Kalau 2 orang kita suruh udrusa. Kalau orang banyak perempuan udrusna. Nah, kalau bahasa kita belajar. Mau banyak, mau akur, mau laki, mau perempuan, ya belajar. Gampang. Ya, bahasa kita itu. Ya, bahasa Arab. Belajar laki, belajar perempuan. Belajarlah kamu, anak laki, udrus. Belajarlah kamu, anak perempuan, udrusi. Belajarlah kamu, wahai 2 orang, udrusa. Belajarlah kamu, wahai banyak, udrusu. Kalau banyak perempuan, udrusna. Tapi kalau bahasa Indonesia, kamu sendirian belajar. Mau laki mau perempuan, berdua, bertiga, perempuan, belajar sama. Nah, jadi itu keindahan bahasa Arab. Tempat tinggal namanya darun. Dari kata daro ya dulu, mutar di situ. Karena orang mutar di situ mana-mana namanya rumah namanya. Ya ke dapur dulu, ke kamar, mutar di situ. Namanya darun. Ya, baitun dari kata bata ya butuh, bata ya bitu, bermalam. Ya, berarti rumah tempat kita tidur malam. Dari kata baitun, bata ya bitu, baitan, buyutan kalau jamak. Ya. Mansilun, rumah juga. Dari kata nasana yansilu. Ya. Kalau di Afrika Utara, Jazair Maroko, hotel namanya nusul. Nggak ada hotel di sana, kita cari hotel nggak ada. Tulisannya nusul. Oh, kalau itu hotel. Dari kata nasana yansilu, karena kalau orang bepergian, dia diturun dari ontaknya, terus dibikin tenda. Nah, itu namanya itu tempat dia istirahat. Nah, hotel namanya nusul, rumah tempat istirahat namanya manzil, tempat kita turun di situ atau nggak kemana-mana kan, tinggal di situ. Ya, itu diantaranya. Kalau bahasa Indonesia rumah udah. Bahasa Inggris house, udah nggak ada lagi. Ya, itu harus contohnya mau subhanallah kalau gitu. Jadi begitulah, ada jelas sama tapi mughayyir, beda. Tadayantum
Bidain lain artinya. Istasidu sahidain. Wafi uktumina amanatan. Itu diantaranya. Wafi yu'allimukum wa'alimun. Jika sama mirip tapi beda. Ya. Ada lagi di dalam keindahan bahasa itu yang namanya aktibah. Aktibah yaitu ada kesejajaran. Seperti di qauli shaghiran atau kabiran. Ada shagir, ada kabir, kecil, besar. Nah, itu namanya tibah. Ya. Terus fi antadirna wa tudzakira. Tadirna tudzakira. Lupa ingat. Ya, itu namanya tibah namanya itu. Ya. Kecil, besar, lupa ingat, ada keseimbangan, kesamaan namanya dalam bahasa balaghahnya attibahu. Li anna dhalala di sini antadilna ya. Huna bermakna anisya. Jadi antadilna tudzakir ya. Tadilna tudzakir, tadilna di sini karena maknanya lupa. Makanya disebut tudzakir. Jadi lupa ingat, kecil besar gitu. Terus yang ketiga wakil ayat enam al-itnab. Al-itnab itu omongan panjang. Kalau al-ijaz omongan yang ringkas. Di dalam bahasa Arab ada al-itnab, ada al-ijaz namanya. Ya. Nah, itu istilah dalam balaghahnya begitu. Ya. Ada yang omongan ringkas, ada yang omongan panjang. Nah di sini contoh yang panjang yaitu firqaulihi di dalam firman Allah. Faktubuhu wa yaktub bainakum katibun bil adli wa la yaqba katibun. Oh, terlalu panjang itu. Ya. Jadi kalau kita artiin faktubuhu, hendaklah kamu semua mencatat. Wa yaktub, dan hendaklah ada yang mencatat. Bainakum di antara kamu katibun, pencatat bil adli dengan adil. Wala yaqbal katibun, dan janganlah yang ditugaskan untuk menulis dia merasa bosan. Itu namanya itnab itu ya. Kalau ijaz hendaklah ditulis, selesai kan? Hendaklah ditampilkan, dicatat, ditulis, udah. Tapi ini panjang. Nah, jadi ada hikmahnya. Wa fi qawlihi falyumlil alladhi alaihi al-haqq. Hendaklah orang yang punya hak supaya mendikte. Ya, yang punya hak itu yang berhutang. Dia punya hak kepada orang yang dia pinjam. Nah, orang yang berhutang punya hak untuk membayar hutangnya kepada dain, pada orang yang masih pinjam. Nah, yang mendiktenya adalah orang yang punya hak, yaitu orang yang berhutang. Yang berhutang mengatakan saya berhutang kepada si Anu sebanyak sekian-sekian. Kalau tidak bisa nulis, maka ada orang yang nulisnya. Yang mengakunya yang utang, bukan yang ngasih utang. Kalau ngasih utang kalau dibanyakin ngomonginnya, ya. Utangnya dibanyakin. Ya. Yang minjam, berapa yang minjam? Minjam 1 juta, pasti dia bilang 1 juta, masih bilang 2 juta. Ya. Jadi yang minjamnya yang nyatet. Karena tidak bisa nyatet, disuruh orang. Suruh orang nulis, enggak semua orang bisa nulis. Termasuk dulu sama Nabi. Sekarang kalau kita pinjamnya sama Cina, pakai bahasa Cina kan? Nah, kita nggak ngerti bahasa Cina. Kita harus pakai penterjemah. Nah, penterjemah itu kayak notaris umpamanya, atau pakai bahasa Inggris. Kita nggak bisa bahasa Inggris. Jadi benar supaya yang ngutang itu orang Indonesia. Ngutangnya sama orang Inggris, orang Amerika. Harusnya pakai bahasa Amerika kan? Kita harus perlu ada penterjemah. Kita bilang itu Indonesia, pemerintah Indonesia berhutang kepada Bank Dunia sebanyak sekian-sekian. Yang bisa bahasa Inggris atau nulisin gitu. Dan akan dibayar tanggal sekian, tahun sekian gitu. Ya, jadi jelas semuanya. Ya.
Kalau dulu sama Nabi gampang, nah sekarang udah sulit. Pakai bahasa yang kita nggak paham, ya. Bahasa Inggris mungkin kita paham, nggak dalam ya. Terus perjanjian rumit, ya. Salah kalimat bisa jebol gitu. Itu ya, perjanjian sewa dengan kontrak itu beda. Beda kalau di Arab itu, ya, kalau umpamanya kita sewa itu nggak bisa diusir selama kita bisa bayar. Kalau di Arab itu kebanyakan rumah semuanya sewa, pakai ujur, bayar bulanan. Ya. Selama kita bisa bayar, kagak boleh yang punya rumah mengusir kita. Dari ada yang udah 20 tahun di nyewa itu rumah, harganya nggak bisa dinaikin. Itu, ya, makanya orang-orang Arab demen kalau orang asing yang sewa rumahnya. Kenapa? Karena orang asing selama-lamanya pasti bakal pulang. Tapi kalau orang dia nggak pulang-pulang. Ya, makanya sekarang banyak perumahan yang dibikin kecil-kecil, 1 kamar, 2 kamar, gitu. Karena kalau kamarnya gede-gede, seumur hidup tidak akan pindah-pindah. Kalau kamarnya kecil kan, dia punya anak banyak, dipindah. Gitu. Ya, jadi ada perjanjian susah. Banyak perjanjian, beli motor aja banyak apa perjanjian. Kita rumit pacaran, ada tangannya bodoh lah. Ya. Padahal itu kita nggak paham juga. Ya. Apalagi pakai bahasa Cina, bahasa Korea. Nah, jadi supaya didikte oleh orang yang berhutang. Nah, yang menulisnya katibun, penulis perjanjian. Fa'in kana alladhi alaihil haqqu. Nah, itu juga tuh, ya. Panjangkan wal yu'min alladhi alaihil haqqu fa'in kana alladhi alaihil haqqu. Itu makitna. Kalau ijaznya hendaklah hutangnya ditulis. Hendaklah orang yang berhutang menulis hutangnya, tulis itu lah. Kalau bahasa ijaz, tapi ini kitna. Tentunya ada hikmahnya. Contoh yang lain, wafi qawli antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma ukhra. Mengapa perempuan menjadi saksi 2 orang? Ya. Antadilla ihdahuma, andai kata salah satu dari perempuan itu lupa, fatudzakkira ihdahuma ukhra, maka yang lainnya ingetin yang lupa. Kalau laki 1 saksi, kalau perempuan 2. Mengapa perempuan 2? Karena banyak lupa katanya. Ya. Itu kata Allah. Kalau 2 orang, umpamanya dia 1 lupa, yang 1 ingatin, masih dua-duanya lupa. Paham banget kan? Ya. Jadi kalau laki 1, kalau perempuan saksi 2. Perempuan saksi 2. Alasannya kalau yang 1 lupa, yang 1 lagi ingetin gitu. Tapi kalau laki 1 aja udah cukup. Ya, kalau laki ingatnya, kalau perempuan banyak nggak ingat. Kenapa? Karena banyak pikiran. Ini pikiran anak, pikiran rumah, pikiran macam-macam. Kalau suami nggak ada dipikirin, ya. Makan, minum, tidur, ya, udah. Ya, dia nggak pikirin, ya. Nggak pikirin ngidam, bunting, beranak. Ya. Dia nggak pikirin, kalau beranak gimana nanti mati nanti terus. Perempuan pikiran terus. Ya. Ntar anaknya bagaimana ini. Ya. Setiap hari di pikiran, masak apa ini, beli apa, sayuran apa, ya. Mana duitnya pas-pasan lagi kan, mikirin. Kalau suami dia makan doang. Nah, situ tuh. Jadi karena terlalu banyak pikiran, maka banyak lupa. Ya, makanya pada suami, khususnya bulan Muharram, ya, diperintahkan supaya memberikan nafkah kepada bini, diluasin, dibanyakin, khususnya bulan Muharram, ya 10 Muharram, umpamanya, ya ke istri dulu, habis itu baru ke anak yatim, ya jangan ke anak yatim, bini kagak, anak kagak, ya. Kata bininya anak orang ngurusin, anak lu bapak, ya
Ya, jadi ke anak dulu, masih ada lebih, baru ke anak yatim. Ke bini dulu, kalau masih lebih, baru ke janda, gitu. Masih janda mulu dikasih bini. Bininya kagak, kan? Ya. Jadi, dan ada ulama yang mengamalkan, kata dia, saya amalin puluhan tahun. Setiap masuk Muharram, saya perbanyak rezeki buat istri, buat anak, buat orang tua. Dan ternyata tiap tahun rezeki saya berkah. Ini ntar kurang lagi nih, kasih duit bininya. Kata duit apa nih? Duit Muharram. Kata bininya, oh biar Muharram tiap bulan enak. Ya ini bulan Muharram ya. Jadi istri kesianan di kabel. Jadi sekali-sekali dikasih dah gitu ya bulan Muharram dikira kan ya pakaiannya baru, duitnya banyak, makanannya enak bulan Muharram ya cakap baru gitu ini sepanjang tahun ya. Ramadan bangga Lebaran bangga ya, siangan ya, anak orang ya, dan enak-enak di rumahnya yang minta mau ini ya. Enak di rumahnya kan, ada bapaknya, ada ibunya, makan enak, minum enak. Ente minta supaya kawin sama ente. Pas gak kawin, ente zolimin, gimana? Ya, diingat ke rumahnya, ya Allah, rumahnya aku enak banget di sini, makan parah banget. Kesianan dia tiap tidur di pikiran, diingat dunianya, bapaknya, rumahnya, kamar-kamar rumahnya, tidak pindah ke rumah suami. Ya. Itu kesianan. Coba kalau anak kita begitu, gimana? Kalau anak perempuan kita kawin sama orang begituin, gimana? Enak kan? Gak enak. Tanya ntar pulang nih, ini bulan Muharram, gue minta maaf dah. Tahun baru nih, gue mau jadi orang baik dah. Ya kan ada gitu? Gak. Kata dirinya, oh ini baru ngaji nih. Ditanya ngaji di mana? Kalau yakin, wah pantas kalau yakin. Jangan ngaji mulu kata dirinya, wah berubah-berubah ngaji doang. Malu kan? Ya, bulan Muharram nanti kita berubah, ya, menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih semangat lagi, ya, supaya ada perubahan. Untuk menyongsong masa depan yang semakin sulit. Jadikan baiti dan nanti itu aja lah. Rumahku, surgaku itu. Ya, kalau surga rumahnya kecil tapi surga. Rumahnya menjadi surga. Kalau bini kita kirangin, ente surga aja di mau. Mau kan? Mau suruh urutin, suruh kokin di mau kan? Mau kan? Mau. Orang dikasih duit, dibeli makanan. Coba kalau duit kagak, makanan kagak suruh merokin. Sikam gitu. Jadi semuanya ya, supaya kita berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, khususnya di bulan Muharram. Karena kesianan, banyak pikiran, ya, makanya banyak lupa kata Allah. Ya, kalau di berdua kan enak, yang satu lupa, yang satu ingetin. Itu namanya al-hikmah. Nah sekarang yang keempat al-ijaz, kebalikannya ringkas, ya, omongan yang ringkas, ya. Bilhadfi, yaitu ada yang dihapus. Wa dzalika katsirun, dan itu banyak di dalam Al-Quran, ya. Jadi kalau ijaz kan enak, ya, kita hapuskan omongannya ringkas, ada to the point gitu, ya. Dan itu banyak di Al-Quran. Waqad dzukira amsalatuhu sahibul Bahrul Muhit. Di dalam kitab Bahrul Muhit dikasih contoh. Ini ijaz, ini ijaz, ini ijaz, ini ijaz. Ya, di dalam Al-Quran itu bab khusus satu, ya. Baik, selanjutnya yang kelima, karrara lafzu al-jalalati fil jumalis sanati. Lafzul jalalah yaitu kata Allah, namanya lafzul jalalah, diulang sampai 3 kali di dalam satu jumlah, diulang. Ada apa? Wattaqullaha.
Takut janganlah Allah. Yang kedua, wa yu'allimukumullahu. Takut janganlah. Yang ketiga, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi disebut langsung takut janganlah, bukan dhamir. Umpamanya wattaquhu wa yu'allimukumullahu wa huwa bikulli syai'in alim. Enggak pakai dhamir, tapi langsung takut janganlah, langsung Allahnya yang disebut wattaqullaha, bukan wattaquhu, tapi langsung disebut wattaqullaha. Apa tujuannya? Li'idkhalir rawah, untuk dimasukkan ke dalam hati manusia rawah, ada rasa takut. Karena kata-kata wattaqullaha, Allah, wa yu'allimukumullahu, Allah yang ngajarin. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha tahu. Supaya ada rasa takut. Wa tarbiyatil mahabbati fin nufus, dan mendidik jiwa supaya ada haibah, ada penghormatan kepada Allah, namanya haibah. Haibah itu bukan haus, ya, haibah itu cinta tapi dalam keadaan taklim, namanya haibah. Kalau kita bahasa Indonesia wibawa, orang berwibawa, ada haibah. Bawaannya kita taklim lah media. Ya. Kayak ada bait syair waktu di kantor saya belajar mahfudah. Wa nastu bihayyabin liman la yahabuni wa nastu aron ma'alladhi la yarani. Itu dulu tuh mahfudah itu dapat ya. Wa nastu bihayyabin liman la yahabuni. Aku tidak takut kepada orang yang tidak takut kepadaku. Jangan takut. Wa nastu bihayyabin, aku tidak takut pada orang yang tidak takut kepadaku. Oh, dia takut kepada aku takut sama dia. Oh, dia nggak takut, aku juga nggak takut. Gitu. Ya. Wa nastu al-mar alladzi la yarani, dan aku tidak melihat orang di mana orang itu nggak melihat saya. Ya. Gitu. Dia nggak melihat gua, bukan lihat lagi dia, makanya. Enak banget, nggak lihat gua, lihat timur. Wa lastu aral mar'alladzi la yarani, aku tidak melihat seseorang di mana orang itu tidak melihat saya. Ya. Nah, artinya kalau orang nggak demen dengan kita, ya udah jangan demen dengan dia. Gitu. Ya. Ya. Perempuan nggak mau dengan kita, cari yang lain masih banyak. Jangan bunuh diri, gantung diri, rugi ente kesal. Orang masih banyak. Menyambung orang yang tidak demen sama kita dosa kan? Gitu. Bukan dosa ya akhirat, maksudnya rugi kita. Ya. Jadi cintailah orang yang cinta sama kita. Kalau dia nggak demen, ya udah, nggak kita. Kenapa? Nggak cocok, nggak sama. Ya, ada kata Nabi, al-arwah yunubun mujannadah, fama ta'arafat min ta'af, wa ma tanakarat min ahtam. Ruh itu, ruh itu al-arwah. Ruh kita ini seperti tentara, seperti pasukan. Ketika pasukan itu beradu dan cocok, maka dia bersatu. Tapi ketika pasukan itu nggak cocok, dia nggak beradu. Paham nggak? Nah, kita begitu juga. Sama si Ano nggak cocok, ya udah. Sama si Ano cocok, ya udah itu gitu. Ya, seperti burung-burung yang terbang, itu kan banyak gitu. Itu satu jenis. Coba ayam dan bebek campur, kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Ente taruh ayam, taruh bebek katuk, baik kabur tuh ayam, katuk kan? Nanti kita nih satu jenis kan? Pokoknya ayam semua. Bebek campur situ nggak bisa. Satu jenis, karena kita ngaji bareng sama tuh. Tapi kalau nggak sejenis ya nggak akur, nggak bisa. Makanya kita begitu aja. Jadi ada orang bawaannya kita jauh, yang ini dekat.
dalam perjalanan lah, ya, ada yang kita akrab banget sama yang itu enggak gitu, enggak sejenis. Tapi kalau sejenis, dimanapun kita berada, kita cocok. Ya. Jadi manusia begitu. Ya. Baik. Jadi disebut kata Allah untuk mendidik supaya jiwa kita ada rasa taklim kepada Allah, ada rasa takut ketika disebut kata-kata Allah. Yang keenam nih, wal yattaqillaha rabbahu. Jama'a ma bainal ismil jamili wan naqil jamili. Ya. Udah Allah, kemudian disifati lagi Rabbun. Allah Rabbun yang sama kan? Ya. Disebut kata Allah wal yattaqillaha Allah. Terus disifati Rabbahu, yaitu Tuhannya. Mubalaghatun fit tahlil, suatu peringatan yang sangat berlebihan. Ya. Udah waktu taqillaha ditambahin lagi Rabbahu, artinya sungguh kamu harus bertakwa kepada Allah, jangan main-main. Itu dalam bahasa Arab tuh, mengapa disebut Allah disebut lagi Rabb, padahal kalau wayattaqillaha cukup ditambahin lagi Rabbahu, supaya di hati kita ini ada rasa takut. Itu diantaranya tuh faedah. Al-ilmu naw'ani, ilmu itu ada dua, kasbiyun wa wahbiyun. Ada ilmu kasbi, kasaba yaksubu, usaha sendiri. Ada wahbi, pemberian dari Allah, namanya doa wahbah, doa pemberian. Jadi asal ada kata-kata Allahumma awsil sawala dzalika minna ilaik, udah cukup. Itu dah wahbah namanya itu. Ya. Adapun doa-doa yang lain itu dengan kaitannya. Ya. Doa wahbah itu doa kita hibahkan, yang kita baca ini semuanya wasimain, itu doa. Ya, bukan baca doa sepanjang-panjang itu, bukan. Ada kata-kata Allahumma awsil, ya Allah sampaikanlah maqara'na minal Qur'an, minal doa, wa dzikir, wa tasbih, wa tahmid, wa sholawat, itu semua itu. Inilah bulan-bulan. Nah, wahbi pemberian. Amal awwalu, yang pertama usaha kasbi namanya. Fayaqulu tahsinuhu, maka cara mendapatkan ilmu bil ijtihad, dengan sungguh-sungguh, wal muthabarah, dan dengan sabar, ya. Muthabarah yaitu dengan bersungguh-sungguh juga sebenarnya, ya. Wal mudzakarah, dan dengan mengingat. Artinya ilmu yang kita cari usaha sendiri. Usaha kita tuh kita sungguh-sungguh, kita baca, kita pahamin, kita apain, kita ingetin. Nah, itu namanya istihad, muthabarah, mudzakarah ulang-ulang. Ya. Kalau sambung lagi ya. Ini masih panjang ya. Ada